bagaimana keadaan kamu di rumah? Wah, pasti semuanya dalam keadaan sehat kan? Pasti senang karena hari ini kita mau ketemu sama Tuhan. Kita mau nyanyi, kita mau dengerin firman Tuhan, iya nggak? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita ingat-ingat lagi yuk peraturan dalam online ibadah kita. Yuk! Peraturan pertama, sebelum mengikuti ibadah online, kalian sudah harus mandi dan berpakaian rapi. Karena kita mau ketemu Tuhan, oke? Peraturan kedua, dalam beribadah, kita tentunya tidak boleh makan. Kalau gitu, setelah ibadah saja ya kita baru makan. Peraturan ketiga, dalam beribadah, kita harus antusias. Yeay! Dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya Tuhan hadir dalam ibadah kita. Nah, adik-adik juga jangan lupa harus selalu listen dan obey untuk instruksi kakak-kakak. Oke adik-adik, semuanya sudah siap? Kita mulai yuk. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Mari adik-adik yang di rumah, semua tundukkan kepala, tutup mata kalian dan lipat tangannya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah. Kami minta Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami. Tuhan Yesus berbicara lewat firman-Mu, supaya iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya. Oh iya, aku punya satu lagi pengumuman terakhir. Adik-adik, nontonnya sampai selesai ya. Karena di akhir acara kita ada sesuatu yang sangat spesial, yaitu kalian nonton aja deh sendiri ya. Aku nggak mau kasih tahu. Bye. Api Pentakosta menyala. Hai adik-adik, shalom. Shalom. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kakak percaya adik-adik udah siap kan? Yuk yang udah siap sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan buat setiap kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal ya. Lebih semangat buat Tuhan. Katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini.
Hari inilah harinya Siapa? Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Semuanya. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan hari ini. Hari inilah harinya Siapa? Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Semuanya sorakan. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi ya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman. Mari teman-teman kita membaca Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Jangan ada yang ngobrol lagi, jangan ada yang main lagi, jangan ada yang bercanda lagi. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kita mau siapkan sikap kita yang terbaik untuk datang sama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal, lebih sungguh lagi buat Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Angkat kedua tanganmu, Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. sekali lagi ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari sama-sama adik-adik kita sembah Tuhan. Kita bawa sikap kita yang terbaik buat datang sama Tuhan. Kita bawa hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Ayo jangan ada yang diam, sembah Tuhan. Haleluya, kami datang Tuhan, kami mau sembah Tuhan, kami mau tinggikan nama Yesus, sebab Kau yang layak. Haleluya, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu, Di altarmu menyembahmu, di altarmu. di altarmu menyembahmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yuk kita dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar isi hatimu. Berbicaralah Engkau sampai jauh di kedalaman hati kami. Berbicaralah karena kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas sedang bekerja, masuk terus ke dalam hati kami. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, Roh-Mu bekerja di rumah kami, di keluarga kami, di hati kami, maka firman-Mu yang dahsyat itu mengubah, mendatangkan mujizat, merubah keadaan, dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak terkendali pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar isi hati Tuhan. Yang siap mendengar, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, yang siap dengar firman, coba tangannya dilipat.
kupingnya dibuka. Nah, papi mami siap mendengar? Papi mami juga yang rapi ya duduknya ya, biar barengan, oke? Kakak mau cerita tentang birth of new generation. New generation. Birth of new generation. Artinya apa ya? Artinya kelahiran generasi yang baru. Wah, generasi yang baru. Generasi yang baru lahir. Maksudnya apa ya? Apa maksudnya? Klik. Nah, kayak gini nih. Kayak teman kamu nih. Kira-kira kalau potongannya kayak dia nih, kalau dia disebut generasi baru, berarti apanya yang baru ya? Coba kita pikir. Oh, penampilannya baru. Kalau penampilan baru berarti klik, kacamatanya hilang, jadi baru. Betul itu, kelahiran yang baru seperti itu. Generasi baru, tampilan baru, gak pakai kacamata. Bener gak? Bukan. Kalau gitu, generasi baru lahir artinya apa ya? Oh iya, klik. Artinya generasinya ganti baju. Bajunya baru. Tadi merah, sekarang hijau. Nah, itu artinya kelahiran generasi baru. Yang setuju angkat tangannya. Salah, untung pada gak setuju. Pada gak setuju kan? Nah, kalau begitu kelahiran generasi baru apa ya? Oh, kalau bajunya udah baru, rambutnya baru, klik. Rambutnya warnanya hijau, baju hijau, rambut hijau. Itu generasi baru. Benar begitu? Bukan. Habis generasi baru apa ya? Oh, generasi baru artinya nih, bajunya hijau, rambutnya hijau, mukanya hijau juga. Klik, kayak begini. Oh, itu mah kayak siapa? Kayak Huluk. Kayak siapa? Huluk. Itu bukan generasi baru namanya. Habis generasi baru, kalau lahir generasi baru maksudnya apa Kak? Maksudnya gini nih, klik. Generasi baru menurut firman adalah generasi yang diberikan hati yang baru dan diberikan Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Nah, jadi kelahiran generasi baru artinya generasi yang dipenuhi hati yang baru karena Roh Kudus turun ke dalam hatinya. Seperti ini nih, klik. Hatinya baru, klik. Dan dipenuhi oleh Roh Kudus, klik. Kakak kasih gerakannya gini ya. Kakak simpen dulu ya mic-nya ya. Kamu ikuti kakak, oke? Nah, hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi di rumah. Mana? Hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi ya.
hatinya baru, dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, karena hatinya baru, maka keinginannya adalah baca Alkitab, dengerin firman, memuji-muji Tuhan. Karena hati yang baru itu sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kepenginnya selalu hidup kudus. Itulah kelahiran generasi baru. Hatinya baru, dipenuhi Roh Kudus, jadi maunya nih selalu nih baca Alkitab, berdoa, dan memuji-muji Tuhan. Itu kelahiran generasi baru. Walaupun klik di sekeliling kita nih masih ada gadget. Wah, siapa hari ini yang gak punya gadget? Ayo siapa? Gak ada, semua pasti punya. Ada gadget, ada game, belum ada TV. Pokoknya keren-keren deh. Belum lagi nih, ada film-film yang wah, kita kepengen kayak Thor, kita kepengen kayak Prince Anna. Pokoknya semua yang ada di dunia ini menarik gak dilihatnya? Menarik. Tapi orang yang hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh, sekalipun di sekelilingnya ada film, ada games, ada banyak hal-hal yang menarik, yang membuat dunia ini lebih hebat. Tapi generasi yang baru kecenderungannya berlari kepada firman Tuhan, berlari kepada Roh Kudus, berlari kepada haleluya, Tuhan yang hidup. Sehingga sekalipun boleh ada film, kalau generasi yang baru biasanya ngapain? Aku nonton film. Iya, tapi aku generasi yang baru. Jadi aku juga berdoa, aku juga beribadah, aku juga sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Film boleh ada, game boleh ada, tapi Tuhan Yesus jalan terus. Game boleh berhenti, film boleh selesai, bacaan komik boleh kelar, tapi Alkitab jalan terus. Film keren di bioskop boleh main, game baru yang dipinjemin teman boleh ada, HP yang ada mainan kerennya boleh main, tapi doa jalan terus. Itu kelahiran generasi yang baru karena hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi apapun yang ditawarkan dunia ini boleh aja, tapi aku berlari kepada Tuhan Yesus. Itulah kelahiran
generasi yang baru. Kalau generasi yang baru jalan di dalam dunia yang gelap. Dunia gelap, kenapa gelap Kak? Mati lampu ya? Bukan Dek. Karena gini Dek, ada kesengsaraan. Ada COVID, sengsara gak? Sengsara. Gak boleh keluar rumah. Gak boleh sekolah minggu kan? Kita gak bisa ibadah anak. Maka kita ibadah online. Terus apa lagi ya? Gak bisa ke mall. Dan gak bisa makan di restoran. Apalagi ya? Aku gak boleh main sama teman. Betul. Itu sengsara ya, gak enak. Ibaratnya seperti dunia nih, gelap, kelam, sepi. Di mana-mana orang ketakutan. Di mana-mana orang gak berani keluar rumah. Di mana-mana orang cuman bisanya tutup muka pakai masker, Dek. Semuanya serba gak boleh bersentuhan. Gak boleh. Semuanya itu berada di sekeliling kita hari-hari ini. Itu namanya suasana dunia lagi kelam, suram, gelap. Di tengah situasi seperti ini, anak Tuhan yang hatinya baru dipenuhi oleh Roh Kudus tidak boleh takut. Justru ini waktunya di mana game kamu, TV kamu enggak bisa kasih terang, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa membuat ketakutanmu hilang. Justru cuma Roh Kudus yang ada dalam hatimu yang baru yang bisa bawa terang. Artinya saat orang lain gak bisa berdoa, justru ini waktunya Roh Kudus dalam kamu pimpin kamu, pimpin papa mama berdoa. Di saat teman-teman kamu gak bisa untuk beribadah, justru ini waktunya papa mama jadi pemimpin ibadah di rumah. Pimpin anak-anaknya bersama-sama gandengan tangan berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Lakukan sesuatu, maka terang Tuhan ada atas rumahmu, ada atas keluargamu. Tentu saja nih, orang-orang yang ada ketakutan, kalau tiap hari kamu doain, ketakutannya hilang. Orang-orang yang lagi sakit dek, kena COVID, gak cuman sakit karena COVID-19 aja loh. Ada yang kena DBD, mungkin juga nih dek, ada yang kena penyakit liver, ada yang terbaring karena penyakit kanker. Karena kamu, karena papa, karena mama, penuh Roh Kudus, berdoa di tengah-tengah dunia ini. Semua sakit penyakit hancur dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas keluargamu, terjadi atas teman-temanmu, terjadi atas seluruh kota kita. Itulah generasi yang baru, generasi yang berdoa bersama dengan Roh Kudus. Maka dahsyat, mujizat dan ajaib yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Nah, kamu tanya sekarang, siapa di sini yang mau memasuki new dimension?
Masih ingat? Dirubah serupa Kristus, jadi kepala dan bukan ekor. Itu terjadi atas hidupmu dan keluargamu hari ini. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya? Papi, Mami, bukankah ini waktunya? Di hari Pentakosta ini, di hari di mana Roh Kudus turun, tercurah dengan dahsyat. Bukankah ini waktunya rumahmu menjadi tempat kediaman Roh Kudus? Rumahmu menjadi tempat di mana Roh Kudus turun menjamah kamu dan seisi rumahmu. Bukankah itu tujuannya saat Roh Kudus tercurah ke dalam dunia ini? Angkat tanganmu. Papi, Mami, angkat tangannya. Adik-adik, angkat tanganmu. Dengarkan musiknya. Siapkan hatimu. Buka hatimu sungguh-sungguh. Kita mau minta Roh Kudus turun atas rumahmu, atas hidupmu. Bukalah hati, bukalah hati, sungguh-sungguh. Mulai fokus. Katakan sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh keluargaku, menyembahmu di rumahku. Ku buka hati, katakan, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari Papi, Papi, ini waktunya engkau bangkit menjadi imam. Rumahmu tempat di mana mesbah Tuhan dibangun. Bukan cuma sekedar atap, bukan cuma dinding berjendela dan berpintu, tetapi rumahmu, rumah tanggamu adalah mesbah untuk kamu mempertemukan anak-anakmu dan seisi rumahmu dengan Tuhan. Ayo Papi, mulai angkat tanganmu berdoa. Mami, angkat tanganmu Mami, mulai berdoa. Adik-adik, jangan berpikir kamu masih kecil sehingga tidak perlu sungguh-sungguh berdoa. Salah. Tutup matamu sungguh-sungguh. Sembah Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja melalui hidup papa mama. Kalau ada opa oma yang ikut hadir dalam ibadah ini, Roh Kudus bekerja melalui opa oma dan orang-orang
yang hari ini duduk beribadah bersama-sama di ibadah anak online ini. Roh Kudus sedang bekerja atas kalian. Buka hatimu, berserah, kira Papi Mami mulai tumpang tangan atas anak-anakmu. Tumpang tangan, minta Roh Kudus turun. Jangan takut Papi Mami. Tumpang tangan, doakan Roh Kudus tercurah atas anak-anakmu. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Tumpang tangan, minta. Otoritas yang ada padamu sedang bekerja Papi Mami. Roh Kudus tercurah. Adik-adik, buka hatimu. Buka hati artinya sungguh-sungguh, Dek. Minta. Papi Mami tumpang tangan, terus doakan, terus. Roh Kudus turun atas anak-anakmu, atas seisi rumahmu. Turun atas hidupmu pribadi, turun. Mengalirkan kesembuhan, mengalirkan damai sejahtera, mengalirkan mujizat, mengalirkan pemikiran yang baru, mengalahkan ketakutan, mematahkan intimidasi. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tercurah. Tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Bapa di dalam surga, saat Roh Kudus ambil alih keluarga kami, rumah kami, maka hati yang baru itu ada di dalam kami. Kami hidup tidak dipimpin oleh dunia ini lagi, melainkan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat di masa-masa kelam seperti ini. Sebab saat Roh Kudus tercurah, ada kuasa yang tidak terbantahkan sedang bekerja di bangsa ini. Dan dimulai dari keluarga kami saat ini. Anak-anak kecil akan bernubuat. Dan mereka akan mendapatkan kuasa yang begitu dahsyat. Papa mama akan mendapatkan mimpi. Sebab hari-hari akhir sedang terjadi di rumah kami. Kuasa pencurahan Roh Kudus terjadi di rumah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mengucap syukur sama-sama kita katakan, amin.
Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Papi Mami, adik-adik, selamat Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekolah minggu, toddler dan king kids, mari kita siapkan hati untuk menerima pengurapan dari Tuhan. Bapa, pada hari ini atas perkenananmu, hamba-Mu melepaskan pengurapan kepenuhan Roh Kudus bagi anak-anak-Mu di CK7. Mari kita siapkan hati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah pencurahan Roh Kudus di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi saksi Kristus di keluargamu dan bagi teman-temanmu, baik di sekolah dan dimanapun engkau berada. Terang Kristus dan sinar kemuliaannya terpancar dari dalam hidupmu. Engkau akan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan anak yang pandai serta berhasil di dalam studi kalian. Tuhan akan pimpin setiap langkah kalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima. Amin. Masih nungguin aktivitas ya? Hari ini kita mau buat seperti yang ada di kepala Seling nih. Sudah siap belum bahan-bahannya? Kalau sudah siap, yuk let's go! Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat headband api Pentakosta ketiga. Seperti ini. Yuk kita mulai. Bahan-bahan yang diperlukan ada kertas HVS yang sudah dibagi dua dan sudah kakak warnai dengan pensil warna. Kalau adik-adik memiliki kertas warna atau karton, adik-adik dapat menggunakan warna oranye dan kuning. Kemudian kertas HVS polos sudah kakak bagi dua juga seperti ini. Lalu ada gunting, spidol, dan lem. Adik-adik juga bisa ganti dengan lem stick atau double tape. Pertama-tama kita lipat dua kertas oranye. Lalu kita ukur kira-kira panjangnya 12 cm. Dan kita gambar apinya. Lalu kita gunting mengikuti bentuk api. Nah, seperti ini. Sama juga dengan kertas kuning, tapi panjangnya lebih pendek ya. Kita ukur kira-kira 10 cm. Setelah itu, kita tempelkan api kuning ke api oranye menggunakan lem. Atau adik-adik juga bisa menggunakan double tape. Nah, apinya sudah jadi. Sekarang kita bikin headbandnya yuk. Kertas HVS tadi yang sudah dibagi dua, masing-masing kita lipat dua. Lalu kita tempelkan bagian ujung dengan ujungnya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tuliskan api Pentakosta ketiga pada headband. Terakhir, kita tempelkan apinya dengan headband seperti ini. Jangan lupa juga untuk menempelkan bagian lipatan headband. Nah, sudah jadi deh adik-adik. Tinggal ukur kepala kalian masing-masing dan tempel bagian ujung headband sesuai dengan ukuran kepala adik-adik.